tidak jauh berbeda dari Ustazah Oki Setiana Dewi. Insya Allah beliau ini adalah muridnya Ustazah Oki Setiana Dewi. Jadi seolah-olah kita mendengarkan beliau itu sama mendengarkan Ustazah Oki Setiana Dewi. Insya Allah. Silakan Ustazah Natia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami muliakan Dr. Uma Oki Setiana Dewi, pimpinan pesantren Maskanul Hufaz, dan para asatiz wa asatizah fi Maskanul Hufaz insyaallah, dan yang kami hormati para ummahat yang hadir di sore yang mulia ini, yang insyaallah Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Langkah awal, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari pekan kemarin hingga pekan ini Allah hadirkan kita kembali untuk duduk di majelis yang mulia ini ya ibu. Nah, jadi ibu-ibu yang hadir di majelis ini merupakan orang-orang yang terpilih, merupakan orang-orang yang paling istimewa yang Allah pilih. Karena kenapa? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan taman-taman surga?" kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Emang ada ya Rasulullah taman surga di dunia?" Kata Rasulullah, "Ada." "Tentu kami mau ya Rasulullah, di mana taman surga itu?" Jawab para sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, "Ada taman-taman surga di dunia, yaitu majelis ta'lim, majelis zikir, yang mana perkumpulan mengingat Allah itu adalah taman-taman surga," kata Rasulullah SAW. Jadi sekarang ibu-ibu berada di tempat terbaik yang Allah pilih, berada di taman-taman surga, yang mana para malaikat hadir di tengah-tengah kita Insya Allah doa diijabah. Salah satunya di bulan Maulid ya, di sore Jumat, di majelis taklim, para malaikat hadir di tengah-tengah kita yang akan mengaminkan doa-doa kita. Nah, jadi ibu-ibu berangkat dari pengajian dari rumah, niat hati ingin mengaji ya, masuk ke dalam ini, ambil saf paling terdepan, perbanyak doa, jangan perbanyak ngobrol. Nah, sebab para malaikat hadir mengaminkan. Kalau kita berbicara yang tidak baik, takutnya nanti menjadi doa. Jadi ketika duduk di majelis, berbanyak doa. Doa semuanya, ya Allah tenteramkan rumah tangga kami, ya Allah jadikan anak kami anak yang solih dan solihah, ya Allah hafiz wa hafizah, ya Allah. Banyak doa. Di sore Jumat, di dalam majelis, insya Allah dikencengin diijabahnya doa. Nah, jadi luruskan niat kembali ya Bu ya. Betapa banyak di luar sana Bu, teman-teman, saudara kita ingin sekali duduk di majelis, ingin sekali berkumpul dengan saudara, dengan tetangga, hadir di kajian. Tapi mungkin sebagian mereka hari ini sudah Allah panggil. Mungkin sebagian dari mereka terbaring di rumah sakit, tidak Allah kasih kesehatan. Mungkin sebagian dari mereka yang Allah kasih kesibukan tiada henti. Tapi ibu-ibu di sini Allah pilih sebagai hamba terbaiknya yang hadir di taman-taman surga ini. Nah, jadi luangkan waktu kita untuk bersyukur kepada Allah dan perbanyak doa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan niat ibu datang ke tempat ini, ke majelis yang mulia ini, Allah terima amal ibadah kita dan Allah ijabah doa-doa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami minta maaf ya Bu ya atas keterlambatannya, dan juga insya Allah nanti Ustazah Oki juga akan membersamai kita. Jadi jangan saya udah jauh-jauh datang ke sini malah bukan Ustazah Oki gitu kan. Hati-hati lagi niatnya ya. Niat ke sini ya mau taklim, mau kajian, apa mau ketemu Ustazah Okinya aja gitu. Hati-hati. Kalau niatnya taklim
kecewa banget kajian sore ini. Harapnya Ustazah Oki malah Ustazah entah mana-mana. Gitu ya. Nah, hati-hati. Nanti kita cuma dapat capeknya doang. Udah dari rumah bensin juga habis gitu ya. Nggak dapat pahalanya sayang. Jadi lagi-lagi kata Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, ya Bu ya. Dan tentu kami sendiri juga di sini masih proses belajar, masih minim ilmu, ya, masih tentunya tidak layak sekali untuk kami duduk di sini sebenarnya. Namun untuk mengisi kekosongan waktu di sini, mungkin sedikit kita sharing ya Bu ya. Istilahnya bukan menceramahi, bukan tausiah, tidak ya. Sedikit sharing, mungkin nanti sedikit curhat gitu ya. Untuk mengisi waktu ini menjelang Ustazah Oki insya Allah membersamai kita nanti, mudah-mudahan ya. Yang mau bertanya silahkan siapkan pertanyaan. Mudah-mudahan ya apa yang kami sampaikan nanti bisa kita ambil hikmah, pelajaran ya. Dan yang tidak baiknya ditinggalkan, yang baiknya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat dan salam tak kunjung padamnya kita kirimkan buat proklamator Islam, huwa akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sekarang kita masuk di bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bulan Maulid ya Bu ya. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan tentunya bersolawat kepada Rasulullah SAW ya. Bukti cinta kita, bukti kerinduan kita kepada Rasulullah SAW di bulan Maulid ataupun di bulan yang lainnya. Namun di bulan ini khususon ya, berbanyak solawat. Salah satu manfaat solawat juga diijabahnya doa. Apapun hajat kita, wasilah solawat insya Allah Allah kencengin diijabah doa. Jadi lagi-lagi kita sebagai kaum muslimin ini harus mengintai hari-hari yang mana fadilahnya lebih. Ya Bu ya, mungkin seperti bulan Ramadan, tentunya bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Bagaimana kita memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak qiraatul Quran kita. Dan sekarang kita berada di bulan Maulid, belum tentu kita ketemu dengan Maulid tahun depannya. Perbanyak lagi sholawatnya, doa kita. Semoga Allah berikan syafaat kepada kita semua lewat Rasulullah SAW, Habibullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya mungkin kami perkenalan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, nama saya Lithian Razia. Alhamdulillah di Maskanul Hufaz sejak tahun 2018. Ini jalan tahun ke-6 membersamai dakwah di Maskanul Hufaz. Sebelumnya juga santri di sini Bu, dan belajar juga di sini. Akhirnya Allah kasih kesempatan untuk juga mendakwahkan Al-Quran. Pertama di tahun 2019 saya dihantarkan oleh Ustazah Oki untuk mendakwakan Al-Quran di tanah Papua Jayapura, di ujung Indonesia sana. Yang tentunya di sana perjuangan dakwanya dengan di sini tidaklah sama ya Bu ya. Kalau di sini istilahnya hanya membangunkan yang tertidur dan mengingatkan yang lupa. Bu, ayo ngaji Bu, itu lebih gampang daripada di sana tentunya. Sebab di sana mayoritasnya non muslim ya Bu ya. Dan di sana tuh sangat dibutuhkan terutama guru ngaji itu Bu. Bayangkan Bu, di sana itu ada santri saya yang dia sudah tamat Iqra, setelah itu menjadi guru ngaji Iqra juga. Saking minimnya guru ngaji, itu yang bikin saya sedih meninggalkan tanah Papua Bu. Menurut saya kerjaan saya, amanah saya belum tuntas sebenarnya, tapi mengharuskan untuk pulang ke sini ya. Karena kenapa? Di sana mereka masih semangatnya ngaji, terus kita tinggalkan. Tentunya itu sedihnya sama kita ya Bu ya. Ada beberapa di antara mereka yang kembali lagi ke masa jahiliyahnya karena ngerasa tidak ada support, tidak ada tempat untuk melanjutkan hijrah. Jadi lagi-lagi ini pelajaran untuk kita di sini Bu. Kita di sini Bu, masjid kiri kanan depan belakang. Setiap waktu azan kita mendengar suara azan dengan lantang. Guru ngaji di mana-mana, di masjid manapun ada guru ngaji, di Maskanul Hufaz pun banyak guru ngaji semuanya. Tapi kadang tinggal hati kitanya
banyak yang tidak terpanggil untuk mengaji. Benar nggak Bu? Kalau teman-teman kita di sana Bu, di ujung Indonesia sana, mereka pengen sekali untuk mengaji, ingin sekali untuk taklim, tapi itu yang minim di sana, itu yang kurang. Kita di sini tidak kurang apa-apa Bu, kurang bersyukur aja, kurang niatnya aja ya. Lagi-lagi terkadang kita masih tetap optimis dengan umur yang masih panjang. Benar nggak Bu? Tadinya mau ikut halaqah ngaji, mau ikut kumpulan ibu-ibu ngaji ini, nanti ajalah, anak masih kecil. Pernah nggak Bu seperti itu? Kadang semua alasan itu menjadi penghambat niat baik kita. Padahal pada hakikatnya ketika ada niat baik yang kita segerakan, di situ akan datang pertolongan Allah, dan itu pasti. Benar nggak Bu? Tadinya mau ikut halaqah ngaji dengan ibu-ibu, anak masih kecil. Tunggu gede dulu, udah gede hamil lagi, ya. Nggak jadi ngaji, masih tetap optimis dengan umur yang masih panjang. Tidak ada yang tahu Bu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pasti adalah semua akan mengalami yang namanya kematian. Kematian tidak memandang tua, kematian tidak memandang muda. Ketika kontrak kita habis bersama Allah, Allah panggil kita. Mau anak kita masih kecil, mau anak kita banyak, kalau memang sudah waktunya, Allah pasti panggil. Dan apa yang kita bawa ke hadapan Allah kalau bukan amal ibadah kita? Anak yang sekarang kita banggakan belum tentu kelak menolong kita di hadapan Allah. Anak yang sekarang kita perjuangkan pendidikannya sampai S3, sampai menjadi orang besar di negeri ini, belum tentu kelak menolong kita di hadapan Allah Bu. Yang pasti adalah amal ibadah kita sendiri, Quran yang kita baca, majelis yang kita datengin, orang-orang solih yang kita jadikan pertemanan, itu yang pasti kelak menolong kita di hadapan Allah. Jadi lagi-lagi ketika ada niat baik kita untuk berbuat kebaikan, segerakan. Percaya Bu, di situ akan datang pertolongan Allah. Tidak menunggu alasan-alasan itu pasti akan terus ada. Benar nggak Bu? Nggak pernah kita ini punya waktu lapang Bu. Benar nggak Bu? Apalagi ibu-ibu, itu sudah pasti ya. Ibu-ibu itu dibilang walaupun nggak wanita karir, tapi paling sibuk di dunia. Benar Bu? Nggak habis-habisnya. Kalau ada orang yang bilang lah kamu enak di rumah aja nggak kerja, salah ya Bu ya. Iya, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Benar nggak Bu? Ini mau demo apa Bu? Curhat hati ya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah ya Bu ya. Jadi lagi-lagi kembali ke kitanya meluangkan waktu. Di sini kami menyampaikan kepada ibu-ibu semua, ketika kita ada niat baik untuk mengaji, untuk bergabung di majelis, ya, selagi suami ridho, ya, selagi suami mengizinkan, gunakan kesempatan itu Bu, ya, karena menunggu alasan itu tidak akan habis-habisnya. Sedikit kami juga cerita Bu, kemarin kami baru pulang dari Jordan. Alhamdulillah waktu di Jordan kami juga dikasih kesempatan untuk sharing di KBRI di sana, ya, bersama ibu-ibu diplomat di sana dan juga para ibu-ibu yang bekerja PKW di sana. Jadi di sini saya sangat sedih Bu. Yang pertama, ketika saya mengisi kajian di kantor KBRI di Jordan sana, setelah pengajian itu datanglah beberapa, dan itu banyak jumlahnya, sekitar 20-an ada Bu, ibu-ibu yang di sana TKW yang tidak bisa pulang. Beberapa alasan diantara mereka, yang pertama mereka yang kerja di sana akhirnya tidak baik hubungan dengan majikan, paspornya ditahan, akhirnya tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan itu kebanyakan udah pada tua-tua Bu, sudah 50-an ke atas kebanyakan umurnya. Itu mereka menangis, meluk saya dan meminta doa. Doakan kami Ustazah agar bisa pulang ke Indonesia Ustazah. Harusnya di masa tua ini membersamai anak cucu, tapi di sana mereka tidak bisa pulang Bu. Alhamdulillah masih diamankan di KBRI. Bayangkan Bu, lagi-lagi kalau kita bersedih dengan ujian kita, lihat ke bawah, banyak orang yang lebih ujiannya dari hidup kita. Kalau
Kalau hari ini anak rewel, ekonomi diuji, tapi masih menjalankan kehidupan dengan orang-orang yang kita cintai. Gimana dengan saudara kita di sana yang sebatang kara? Ya ada saudara di kantor KBRI itu, tapi gimana sih perasaan orang tua yang harusnya di masa tuanya membersamai anak cucu, tapi tidak bisa pulang ke negara sendiri? Itu lebih sedih, Bu. Nah, jadi lagi-lagi ini pengingat buat kita ya, Bu ya. Sebenarnya dalam kajian menyampaikan segala macam ujian dan cobaan itu sudah berkali-kali, benar gak, Bu? Ya, ibu-ibu juga mungkin mendengarkan kajian tentang ujian dan cobaan itu udah sering banget lah. Tapi untuk pengingat ini sangat penting bagi kita ya, Bu ya. Nah, di sini ibu-ibu ada yang lagi bersedih nggak di sini? Enggak, benar, Bu? Bahagia semua di sini. Insya Allah. Kenapa coba, Bu ya? Ini sudah merupakan janji Allah bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya ya, barang siapa yang berkumpul di majelis ilmu, di majelis Quran, Allah akan turunkan sakinah dan rahmat. Sakinah kebahagiaan, rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi kalau galau-galau di rumah, obatnya ke sini, Bu. Ya. Nah, tapi jangan tiap hari ke sini. Nah, itu udah janji Allah, Bu. Kalau galau, sedih, resah, gelisah, kata Allah datang ke majelis ilmu, majelis Quran, Allah akan turunkan sakinah dan rahmat, kebahagiaan kepada hati kita. Walaupun mungkin tadi di rumah banyak masalahnya gitu ya, Bu ya. Sebelum berangkat aja tadi ada aja ujiannya. Benar nggak, Bu? Tapi nyampe di sini udah adem, tenang aja bawaannya, ya. Jadi itu memang janji Allah, Bu. Orang yang mencari ketenangan di jalan Allah, di situ Allah akan kasih. Walaupun belum ada solusi, setidaknya Allah sudah beri ketenangan dalam hati kita. Benar nggak, Bu? Nah, jadi usahakan setiap Jumat ini ada kesempatan di sini ada kajian ataupun di tempat-tempat yang lain ya, Bu ya. Selagi ada kesempatan dan waktu, hadirin ya. Dan perbanyak doa. Apapun masalah kita di rumah, problem apapun yang kita hadapi, datang ke majelis, perbanyak doa. Insya Allah disitulah doa yang diijabah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini sedikit kami mungkin mau membahas, Bu, terkait ujian Allah. Nah, ini sebenarnya udah lumrah banget ya, Bu ya. Udah sering banget mendengar ini tuh. Tapi lagi-lagi pengingat untuk kita. Setiap hari ya, setiap waktu kita itu harus mengingat yang namanya niat terutama ya. Kadang ada aja perubahan itu ketika kita menjalankan. Benar nggak, Bu? Nah, ujian Allah ini tidak akan lepas, Bu. Dalam surah Al-Baqarah juga sudah Allah katakan bahwa kata Allah, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, penderitaan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira kata Allah, wabasyiris sabirin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Dilanjutkan ayat selanjutnya, orang yang mengembalikan semuanya kepada Allah. Berbicara terkait ujian, tentu semua kita ini sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Benar nggak, Bu? Ada yang diuji lewat mertua, ada yang diuji lewat orang tua, ada yang diuji lewat suami. Itu suami kenceng banget ya, Bu? Ya benar, curahan hati. Curahan hati. Ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat jodoh yang gak kunjung datang. Betul nggak, Bu? Ada yang diuji lewat ekonomi. Semua kita dimanapun berada ya, semua makhluk di muka bumi Allah ini, Bu, sekarang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Benar nggak, Bu? Jadi ketika kita sedih, Bu, jangan merasa diri paling sedih. Kadang ya begitulah fitrahnya manusia. Ya, Bu ya, ketika diuji Allah kayak kita aja yang paling sedih di dunia ini. Nggak ada yang lain. Kayak kita aja yang dikasih ujian oleh Allah. Nggak ada yang lain. Padahal kita tidak tahu tetangga kita, ya, saudara kita. Banyak lagi orang yang ujiannya lebih berat dari kita terkadang. Namun lagi-lagi ya dunia ini memang tempatnya ujian.
Allah, silakan kembali kepada Allah. Mau nggak Bu? Belum siap ya Bu ya. Nah, kadang kita mengakui belum siap ketemu Allah, tapi tidak siap juga menerima ujian. Maunya apa? Nah, kadang ya inilah fitrahnya manusia. Lagi-lagi, kadang lucu ya Bu ya. Namun ya itulah manusia yang insan yang dhaif, yang lemah, yang kita itu tidak akan bisa tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang trik-trik dalam menghadapi ujian Allah. Apa yang harus kita lakukan ketika ujian itu datang, ya Bu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita ingat Bu, mengimani takdir Allah. Yang pertama, sebab sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi, masing-masing takdir kita ini sudah tercatat Bu. Lagi-lagi kita percaya dengan takdirnya Allah, bahwa yang memberi Allah dan yang mendatangkan solusi juga Allah. Ya, jadi yang pertama itu bukan ngeluh. Yang kedua, yakin bahwa ada hikmah di balik ini semua. Ya, pasti ada hikmah. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi ini tidak seberapa dengan ujian-ujian para nabi terdahulu. Dan yang keempat, semakin kuat iman kita akan semakin diuji oleh Allah. Ya, ini singkat ya Bu ya. Dan yang kelima, yakin di balik kesulitan ada kemudahan. Dan yang selanjutnya tentunya sabar yang tidak mudah ya Bu ya. Ahlan wa sahlan kepada Umar Oki yang insya Allah nanti beliau yang akan melanjutkan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti ada di lain waktu kita bisa jumpa kembali menjelaskan terkait yang kami sebutkan tadi insya Allah. Baik, saya tutup dulu ya Bu ya. Alhamdulillah selesai perjumpaan kita pada sore ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Di mana ada kesalahan dan kekurangannya kami banyak-banyak minta maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ummah Dr. Oki Setiana Dewi. Demikian dari kami Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai, masya Allah, Ustazah Lithia ini adalah sekarang sudah berapa tahun Ustazah di sini? Tahun ke-6. Beliau telah menyelesaikan hafalan 30 juznya di Pesantren Taufik Masjid Mufad. Beliau juga sudah banyak sekali mengajarkan puluhan para penghafal Quran sampai selesai. Beliau tugas dakwah di Papua selama 1 tahun, kemudian beliau tugas dakwah di Batam selama 1 tahun juga, kemudian beliau mengajar Quran juga di Jordan selama 3 bulan, sehingga beliau banyak memberikan ceramah di mana-mana. Dan pada hari ini, alhamdulillah saya berterima kasih pada Ustazah Lithia karena memberikan ceramah kepada ibu-ibu semua yang ada di sini. Yang insya Allah beliau akan terus menyebarkan dakwah ini dengan lebih luas insya Allah. Sebelumnya saya minta maaf ibu-ibu sekalian karena tadi saya datang di satu acara bersama dengan anak-anak menghadiri satu acara sehingga ternyata waktunya tidak bisa diprediksi sehingga agak terlambat sedikit. Tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Lithia bisa mendatangkan satu ilmu kepada ibu-ibu semua. Tadi sudah dibahas apa Ustazah Lithia? Ujian Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Hari ini kita akan membahas mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tahu apa yang dimaksud dengan rahmat? Kasih sayang. Baik. Kasih sayangnya Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapa, ibu-ibu dan teman-teman semua? Kepada semuanya. Yang tidak beriman dikasih nggak Bu kasih sayangnya? Kasih juga, Masya Allah. Baik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, kita langsung masuk saja pada hari ini. Baik.
Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah dalam kehidupan kita adalah sebuah kebutuhan primer untuk kita, betul? Tanpa rahmat Allah apa jadinya kita? Rahmat Allah sangat luas. Allah punya nama sifat yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berikan itu. Namun untuk orang-orang beriman, Allah berikan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, semua kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat untuk orang-orang beriman. Ibu-ibu lihat langsung saja dalam surah Hud ayat ke-47, bagaimana di sini Nabi Nuh alaihissalam berkata, yang menunjukkan tanpa adanya rahmat Allah dalam kehidupan kita, kita pasti akan binasa dan kita akan merugi. Bayangkan kalau nggak ada kasih sayang Allah dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kita lihat Nabi Nuh alaihissalam berkata dalam surah Hud ayat ke-47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Dalam surah Hud ayat ke-47, apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan kepadaku dan tidak memberikan rahmat kepadaku, artinya tidak memberikan kasih sayang kepadaku, tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Hud ayat ke-47 menerangkan kepada kita, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita akan sangat merugi. Sekarang pertanyaannya, rahmat Allah itu bentuknya apa saja sih? Ada ibu yang tahu? Ternyata rahmat Allah itu terbagi jadi dua macam. Yang pertama adalah rahmat Allah yang umum, yaitu yang mencakup untuk seluruh makhluknya. Tadi kita katakan ya, Allah memberikan kasih sayangnya kepada yang beriman maupun yang tidak beriman sekalipun. Seperti apa contohnya? Ketika teman-teman bisa makan, diberikan makan, itu adalah bagian dari rahmat Allah SWT. Teman-teman punya tempat tinggal, itu bagian dari rahmat Allah SWT. Teman-teman bisa punya pakaian, teman-teman bisa punya hal-hal lain dalam kehidupan. Jangan lupa itu semua adalah kasih sayang Allah, rahmat dari Allah SWT. Dan Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Orang yang tidak beriman juga diberikan makan, diberikan tempat tinggal, diberikan pakaian, diberikan kebutuhan-kebutuhan lainnya, betul? Tapi ada rahmat yang khusus yang Allah berikan di dunia maupun di akhirat. Yang di akhirat ini juga adalah pastinya orang-orang beriman. Orang-orang yang tak beriman diberikan semua rahmat di dunia. Orang-orang yang beriman diberikan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Beberapa bentuk lainnya rahmat Allah SWT, teman-teman dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, teman-teman dimantapkan keimanannya, teman-teman dimudahkan untuk berbuat baik, dimudahkan untuk bisa bangun malam, qiyamul lail, teman-teman dimudahkan untuk bisa mendapatkan hidayah. Itu semua adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Jadi bayangkan kalau dalam kehidupan kita tidak ada rahmat Allah, maka patutlah Nabi Nuh alaihissalam tadi dalam surah Hud ayat ke-47 mengatakan, kalau tidak ada rahmat Allah, pastilah aku akan merugi. Benar nggak ya ibu sekalian? Jadi kadang-kadang kita pikir rahmat Allah itu apa ya? Kita senantiasa berdoa, Allah berikan kami rahmat. Senantiasa kita dengar Quran maupun hadis yang menerangkan Allah memberikan rahmat. Ternyata rahmat itu bentuknya segalanya. Tadi ya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, termasuk kemudahan dalam berbuat baik, kemudahan dalam teman-teman membaca Quran, kemudahan teman-teman menuntut ilmu. Itu semua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua lihat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa sih sebenarnya? Dalam surah Al-A'raf ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau ibu-ibu teman-teman semua berbuat baik, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita berbuat baik kepada siapapun itu, maka rahmat Allah akan turun kepada kita berdasarkan surah Al-A'raf ayat ke-56. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kira-kira kita rugi nggak berbuat baik pada orang lain yang orang lain itu nggak menghargai kebaikan kita? Nggak rugi. Kira-kira kita rugi nggak ya berbuat baik yang orang tersebut nggak balas puji kepada kita? Nggak ada ruginya sama sekali. Mau dia balas kebaikan kita kek, dia lupa, dia nggak balas puji, itu urusan dia. Urusan kita, setiap kali kita berbuat baik kepada orang, ternyata setiap itu pula rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kita berbuat baik akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi semangat kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan balasan dari manusia yang hanya sedikit nilainya. Tapi setiap kita berbuat baik, rahmat Allah datang. Rahmat Allah berbentuk apa? Apapun, semuanya apapun. Tiba-tiba yang sakit disembuhkan, tiba-tiba yang hutang Allah bisa lunasi, tiba-tiba ibu punya keinginan Allah kabulkan misalnya. Itu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kebaikan yang kau lakukan. Begitulah teman-teman semua ya. Jadi semakin besar ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin banyak dia berbuat baiknya, maka semakin banyak pula rahmat Allah yang dia dapatkan. Dalam surah Al-A'raf 56 diterangkan demikian. Jadi ketika kita berbuat baik, itulah salah satu penyebab rahmat Allah akan datang kepada diri kita. Artinya sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, artinya menjauhkan rahmat Allah kepada diri kita. Setiap kali kita berbuat maksiat, artinya menjauhkan rahmat Allah dari kehidupan kita. Jadi kalau kita rasa mana rahmatmu wahai Allah, mana kasih sayangmu ya Allah, ada kalanya kita harus berintrospeksi terlebih dahulu. Mungkin disebabkan maksiat yang kita lakukan menyebabkan menjauhnya rahmat Allah kepada kehidupan kita. Sebelum kita bahas bagaimana cara mendatangkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, mari kita bahas tentang luasnya rahmat Allah, macam-macam rahmat Allah dalam kehidupan kita. Teman-teman lihat dalam surah Al-Mu'min ayat ke-7 dikatakan, dalam surah Al-Mu'min ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Dalam surah Al-Mu'min ayat ke-7 disebutkan, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan lindungilah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Dikatakan, ya Allah, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Artinya luas sekali rahmat Allah itu. Saking luasnya, maka kita membahas pada hari ini, memangnya bentuk-bentuk rahmat Allah itu apa saja sih? Sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk rahmat, bentuk-bentuk kasih sayang Allah yang sangat banyak yang tadi sempat kita bahas di awal. Kalau kita lihat lagi dalam ayat-ayat, contoh-contoh bentuk rahmat Allah apa sih? Yang pertama, contoh bentuk rahmat Allah adalah Allah mengabarkan kepada para hambanya, yang pertama, bahwa Allah akan mengampuni semua dosa. Allah mengabarkan pada hambanya, pada kita semua, salah satu bentuk rahmat Allah adalah Allah mengampuni semua dosa yang kau lakukan. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Dalam surah Az-Zumar 53, ini bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah, yaitu Allah memberitahukan di dalam Al-Qur'an, Allah mengampuni semua dosamu. Jadi jangan khawatir bahwa Allah akan mengampuni semua maksiat, semua dosa yang engkau perbuat. Kata Allah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah sendiri yang meminta kita jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang kau kerjakan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semua dosamu. Ada yang mengatakan begini, seorang teman, aku baru saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu aku langsung salat taubat karena aku begitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akulah sang ahli maksiat itu. Teman-teman tahu dia sedang melakukan hal baik, walaupun dia maksiat, tapi dia cepat untuk melakukan salat taubat. Dia sedang melakukan hal yang baik dengan salat taubatnya.
Dia ingat firman Allah bahwa Allah mengampuni semua dosa. Tapi setan akan mengatakan, malulah dirimu ini, baru melaksanakan maksiat, lalu ingin kembali kepada Allah, tidak tahu malu dirimu. Itu kata-kata setan yang membuat kita putus asa. Tapi salah satu rahmat Allah adalah, yang pertama, Allah mengabarkan kepada kita semua, tenang. Seberapa besar dosa yang kau lakukan, melampaui batas, kata Allah, wahai orang yang melampaui batas, Allah mengampuni semua dosa. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya berupa pengampunan semua dosa. Tapi bukan berarti kita menganggap remeh atau menganggap enteng dosa. Ya, karena kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Kapan Allah panggil dicabut nyawa kita nggak pernah tahu. Teman-teman lihat juga dalam surah Al-Hijr ayat ke-49 dikatakan, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi yang pertama, bentuk rahmat Allah adalah Allah mengabarkan kepada hambanya, Allah mengampuni semua dosa. Kedua, bentuk kasih sayang Allah atau bentuk rahmat Allah kepada kita adalah Allah menerima taubat, hampir serupa dengan yang tadi. Teman-teman lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwa Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi-lagi menerima taubat. Banyak dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Teman-teman lihat juga dalam surah Al-Mu'min ayat 3, kata Allah yang artinya yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang memiliki karunia, tiadalah Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan sebagainya. Baik, yang ketiga, bentuk rahmat Allah berikutnya adalah Allah mencintai hamba yang kembali kepadanya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-222. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat, yang kembali kepadanya, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Orang yang mensucikan dirinya, Allah suka orang-orang yang seperti itu. Jadi bentuk rahmat Allah adalah Allah mencintai kita yang ingin kembali kepadanya dan taubat kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW, teman-teman semua? Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba ketika hamba tersebut bertaubat kepadanya daripada salah seorang di antara kalian yang berada di atas untanya di suatu tanah yang lapang, tiba-tiba untanya hilang. Jadi dikisahkan Rasulullah sedang membandingkan bahagianya Allah ketika kita datang kepada Allah dengan orang yang kehilangan untanya. Rasul jelaskan, teman-teman semua, dalam sebuah hadis, ada seseorang musafir yang melakukan perjalanan yang sangat panjang dengan untanya di gurun pasir yang tandus. Di unta itu diletakkanlah semua bekal makanan untuk berbulan-bulan lamanya, makanan, minuman. Kemudian suatu ketika pemuda ini lelah, tertidur, kemudian dia ikat untanya dalam di dekat satu pohon, diikat. Ketika dia tertidur, tiba-tiba ketika dia bangun, untanya pergi. Sedih gak kira-kira? Ini padang pasir gak kelihatan ujungnya di mana. Semua bekal makanan, minuman, semuanya ada di atas unta itu, dan untanya pergi, lari, hilang, lepas dari talinya. Dan orang itu sangat sedih. Bagaimana dia bisa melanjutkan perjalanan ini yang di padang pasir tidak terlihat ujungnya? Bagaimana makannya, bagaimana minumnya? Tidak ada bekal sama sekali. Lalu orang itu pun putus asa, Rasulullah ceritakan. Dan ketika dalam keadaan yang putus asa, nggak tahu harus bagaimana, tiba-tiba unta itu datang lagi. Kemudian dia sangat bahagia. Coba ibu bayangkan kondisi begitu, yang udah nggak ada harapan hidup lagi, kira-kira kondisinya. Kemudian unta itu datang dengan makanan, dengan minuman. Kemudian kita akhirnya sangat bahagia. Maka Rasulullah SAW menyandingkan bahwa kebahagiaan orang ini, yang sangat bahagia ini, nggak ada apa-apanya dibandingkan kebahagiaan Allah ketika hambanya kembali kepadanya. Kebahagiaannya Allah ketika hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah teman-teman semua ya. Jadi yang ketiga, bentuk kasih sayang Allah adalah Allah mencintai hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang yang keempat, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkaitan dengan taubat ya. Allah membuka pintu taubat siang dan malam. Apa kata Rasulullah SAW?
Allah buka pintu taubat siang dan malam setiap waktu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membuka tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat kejelekan di siang hari, setelah seharian kau berbuat jahat, berbuat maksiat, Allah buka tangannya dalam tanda kutip di malam hari agar engkau bertobat kepadanya di malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membuka tangannya di siang hari. Setelah malam mungkin kau bermaksiat, Allah kasih kesempatan padamu untuk bertaubat di siang hari. Artinya apa? Allah membuka pintu taubat setiap saat kepada dirimu. Sudah seharian berbuat dosa, datang sama Allah, kembali kepada Allah. Atau setelah semalaman buat dosa, Allah menunggumu untuk datang kepadanya. Jadi di antara bentuk rahmat Allah adalah yang keempat, Allah membuka pintu taubat siang dan malam. Yang kelima, di antara rahmat Allah adalah Allah akan menerima taubat walaupun dosa-dosa itu atau taubat itu dilakukan berkali-kali. Artinya sudah bertobat, besok kita buat dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi. Allah selalu menerima semua taubatmu berkali-kali itu. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasulnya pun mohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Teman-teman lihat juga dalam surah An-Nisa ayat 110. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surah An-Nisa ayat 110, engkau maksiat berkali-kali, bertobat berkali-kali, Allah selalu menerima dosa-dosamu, menerima taubatmu. Sampai kapan? Sampai engkau bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis, jika seorang hamba melakukan dosa, jika di antara kita melakukan dosa, lalu berkata, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, hambaku telah melakukan dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang akan mengampuni dan menghapus dosanya, lalu dia mengulangi perbuatan dosa tersebut, lalu orang itu kembali mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, ampuni dosaku, maka Allah akan ampuni dosanya, terus-menerus seperti itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku ini telah melakukan dosa. Lalu dia mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya dan menghapus dosanya. Berbuatlah sekehendakmu, berbuatlah sesukamu, karena aku memberikan ampunan untukmu. Bukan berarti kita bisa menjadi orang yang terus-menerus melakukan dosa, teman-teman sekalian. Di sini dijelaskan bahwa Allah memiliki rahmat yang sangat luas kepada diri kita. Allah nggak bosan dalam menerima taubatmu itu. Hanya engkau yang mungkin bosan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah bosan dengan taubat-taubat kita. Itu beberapa bentuk rahmat Allah. Sekarang kita bahas dengan cepat beberapa faktor agar rahmat Allah bisa kita dapatkan. Cara agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam surah Ali Imran ayat 132 dikatakan, wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberikan rahmat. Jadi yang pertama cara supaya rahmat Allah bisa kita dapatkan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu harga mati. Mendapatkan rahmat Allah harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, mau mendapatkan rahmat Allah, teman-teman lihat dalam surah Al-An'am ayat 155, yaitu dengan mengikuti kandungan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi Al-Quran ditadabur, dihafalkan, diamalkan, diajarkan. Dalam surah Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan yang diberkati, maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah kamu agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau mau mendatangkan rahmatnya Allah, maka dekat-dekat dengan Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran berisi kandungan-kandungan perintah dan larangan. Minta kepada Allah kekuatan kita bisa mempelajari dan mengamalkannya. Ketiga, ternyata menjadi penyebab rahmat Allah turun kepada diri kita adalah dengan menyimak bacaan Al-Quran. Teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah dengan tenang supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi dengan menyimak Al-Quran saja, menyimak dan memperhatikan baik-baik, kita mendapatkan rahmat.
Menyimak itu seperti apa? Menyimak dengan telinga, fokus dengan hati, mentadaburi apa yang kita dengar. Kemudian meninggalkan pembicaraan atau apa saja yang menyibukkan diri kita dari menyimak bacaan Quran. Jadi kalau Quran dibacakan diam, tenang teman-teman semua, karena Allah menurunkan rahmatnya kepada diri kita. Keempat, bagaimana cara Allah menurunkan rahmat kepada kita? Menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Dalam surah An-Nur ayat ke-56, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dirikan sholat wajib, kemudian tambahi dengan sholat sunnah untuk menambal kekuranganmu dalam sholat wajib tersebut. Kelima, apa yang mendatangkan rahmat Allah? Banyak beristighfar. Dalam surah An-Naml ayat 46 dikatakan, dia berkata, "Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu minta ampun kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat." Jadi kalau kita mau mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka biasakan diri kita bertobat kepada Allah. Salah satunya dengan lisan, banyak beristighfar kepada Allah SWT. Bagaimana cara mendatangkan rahmat Allah? Mendamaikan orang yang sedang berselisih, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Jangan malah jadi kompor, malah memanas-manasi. Mendamaikan orang yang berselisih ternyata menurunkan rahmat Allah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikan keduanya, damaikan saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau ada orang yang berselisih, bertikai, kalau kita mau rahmat Allah turun kepada diri kita, damaikanlah saudara kita itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Jadi kita pastikan tidak ada yang bertikai. Jaga ukhuwah Islamiyah kita. Sama orang lain aja kita disuruh hormat, apalagi sama saudara kita sesama muslim. Baik. Begitulah teman-teman semua, insya Allah dengan cara-cara tadi mudah-mudahan Allah bisa memberikan rahmatnya kepada diri kita. Tentu masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kerjakan, tapi setidaknya hari ini kita belajar dengan singkat bahwa rahmat Allah adalah kasih sayang Allah kepada diri kita, meliputi segala sesuatu, dan kita bisa raih dengan cara-cara tadi insya Allah. Sudah ada ya?